Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam wa faddalana ala sairil makhluqati wal anam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul quddusus salam wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi da'ana ila dinil Islam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi sadatil kiram wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Qala ta'ala qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla. Ayyuhas salikuna ila tariqillah, para perambah jalan Allah, mari kita awali kajian kita, kajian tasawuf, dengan bersama-sama membaca Ummul Quran agar kita tetap sehat walafiat, ilmu manfaat, rezeki kang sar barokah, anak cucu solih lan solihah. Besok menawi kita dipun pundhut, kita dipun paringi husnul khotimah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin solihah. Al-Fatihah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kajian kita masih membahas bab 1, yakni tasawuf sebagai salah satu ajaran Islam. Bila kita mengurut sejarah, maka Nabi Muhammad itu, jadi Nabi Muhammad tidak mengajarkan, tidak mengajarkan yang namanya tasawuf. Jadi tasawuf itu tidak pernah ada. Cuma semua apa yang di dalam Al-Quran dan yang ada di sunnah Nabi itu dikelompokkan, bisa menjadi ilmu keilmuan, yaitu bisa menjadi ilmu syariat dari kelompok ajaran, firman Allah dalam Al-Quran maupun sunnah Nabi itu dikelompokkan menjadi ajaran tentang syariat, kemudian ajaran tentang iman, kemudian ajaran tentang ihsan. Nah, ajaran tentang ihsan itulah yang akhirnya menjadi satu ilmu, yakni ilmu tasawuf. Jadi kalau iman itu digambarkan sebagai fondasi, Islam itu sebagai strukturnya, nah ihsan itu sebagai bagian memperindah, jadi memperindah. Jadi itu ihsan itu yang memperindah, apa yang nampak. Nah, kita buka halaman 1, mungkin perlu kita ulang.
tasawuf atau dalam istilah kontemporer itu disebut dengan sufisme. Tapi ada yang menyebut mistisisme, ya. Jadi ajaran Islam yang berkaitan dengan mistik, ya. Mistik itu bukan kemudian sebagaimana yang kita kenal. Mistik itu ajaran rohani, ya. Jadi ajaran rohani. Jadi mistik itu adalah ajaran rohani di dalam Islam. Dan ini memang diajarkan oleh Rasulullah. Termasuk kalau nanti di belakang dijelaskan bahwa kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir itu sebagai dasar, ya. Jadi kalau Nabi Musa disuruh oleh Allah, coba temui Nabi Khidir, ya. Jadi temui Nabi Khidir, belajarlah ke sana. Begitu dia ketemu, kemudian Nabi Musa bilang, kami diperintah oleh Allah untuk belajar kepada jenengan wahai Khidir. Oh, kamu nggak kuat, ya enggak apa-apa. Oke, kalau kamu memaksa, tapi nanti kalau sudah ikut saya enggak boleh takon. Jadi enggak boleh tanya. Ya kudu dipahami mengapa enggak boleh takon, nanti akan dijelaskan. Makanya ketika Nabi Musa diajak pertama kali ke tengah laut naik perahu, kemudian Nabi Khidir melobangi perahunya. Nah, Nabi Musa bingung. Biasanya perahu dibolongi katanya di tengah laut, mesti kerem, Mbak. Akhirnya Nabi Musa gak betah. Takon, syaratnya gak oleh takon. Tapi dheweke takon. Nah, itu berarti dibalik apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir itu ada tujuan, ya. Jadi ada tujuan. Yang banyak itu bahwa kita ini kan selalu takon karena lek ono perahu dilobangi di jero di lautan, ya kerem, Mbak. Lah Nabi Khidir rupane Musa iki gak kuat gak lulus, jadi gak lulus. Karena nanti akan dijelaskan sendiri oleh Nabi Khidir. Makanya ada 3 peristiwa itu. Nah, sekarang banyak orang ke Sendang Biru kepingin ketemu Nabi Khidir, ya. Golek kate wis ketemu Nabi Khidir ate lha apa? Wong Nabi Musa gak lulus kok. Dheweke kate sinau karo Nabi Khidir. Nah, ungkapan itu semua tertuang di dalam ilmu tasawuf. Nah, sufisme adalah cabang, ya, keilmuan di dalam Islam. Jadi saya katakan tadi, jadi semua ilmu yang masuk ke kita sekarang itu karena pengaruh pemikiran yang berkembang di masyarakat Islam. Karena pengaruhnya filsafat Yunani. Jadi menggunakan akal pikiran, jadi ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum dikumpulkan jadi satu, akhirnya menjadi ada hukum ibadah, ayat syariat ibadah. Lah ibadah itu dibagi lagi sampai nanti ada hukum jinayah, ya, jadi hukum tentang keluarga, perdata, jinayah, tentang pidana. Nabi tidak pernah mengajarkan, sehingga sebagian orang mengatakan ilmu yang kita kaji itu ilmu bid'ah karena tidak pernah diajarkan oleh Nabi. Tapi ini kalau pandangan ulama Ahlussunnah wal Jamaah, ya bid'ah, tapi bid'ah hasanah, ya. Jadi karena ini menjadi sebuah ilmu, gitu.
atau secara keilmuan ya. Jadi atau secara keilmuan merupakan hasil jadi hasil dari peradaban Islam. Jadi peradaban Islam itu terus berkembang ini. Kapan menjadi ilmu? Ketika ada filsafat Yunani dikaji oleh filosof Islam. Akhirnya muncullah berbagai macam ilmu. Jadi kemudian menjadi ilmu sejarah, ilmu semacam-macam. Ya, antropologi di dalam Islam. Macam-macam itu ya. Jadi itu merupakan peradaban Islam yang lahir kemudian setelah Rasulullah. Jadi yang muncul ketika zaman Rasulullah. Karena nanti kalau kita itu menghadapi orang yang mengatakan bahwa ilmu tasawuf itu bid'ah, ya kita bisa memberikan jawaban. Ya memang Nabi tidak pernah memberikan ilmu dengan sistematika tertentu, tapi ajaran lah itu dikumpulkan menjadi sebuah ilmu. Yakni setelah Rasulullah wafat. Jadi setelah Rasulullah wafat, makanya Annie Marie Schimmel, seorang Jerman yang meneliti tentang perjalanan tasawuf, jadi diteliti menjadi ilmu nantinya, ya. Menjelaskan bahwa istilah tasawuf itu baru muncul pada pertengahan abad kedua atau pertengahan abad ketiga. Berarti ya 200 tahun setelah Nabi wafat atau 300 tahun. Jadi atau 300 tahun. Nah, menurut Nicholson dalam bukunya, ya, dia menyatakan bukunya berjudul The Mysticism of Islam, yakni muncul pada abad ketiga Hijriyah. Jadi pada abad ketiga Hijriyah. Jadi ya sekitar 300 tahun setelah Nabi wafat. Secara metodologis, ya. Jadi secara metodologis, kata ini berasal dari bahasa Arab. Ya. Jadi kata tasawuf berasal dari bahasa Arab. Dari kata tasawwafa ya tasawwafu tasawwufan, yang berarti yang berasal dari kata sofa, ya. Jadi yang berasal dari kata sofa menjadi tasawwafa ya tasawwafu tasawwufan. Cuma kita membacanya tidak short tapi sin. Tasawuf gitu. Mestinya tasawuf. Dari kata sofa. Makanya kalau filsafat melakukan sa'i itu kan dari kata sofa, dari sofa ke marwah. Ya, mengapa kok sofa? Ya, orang yang sudah melakukan sa'i, dia berada pertama kali di Bukit Sofa. Bukit Sofa itu bukit di mana seseorang sudah membersihkan dirinya, tasbiyah. Lah marwah itu. Jadi marwah itu dari kata muru'ah. Marwah seseorang. Jadi kalau filsafatnya, orang itu kalau berangkat dari sofa yang dia sudah membersihkan dirinya ketika tawaf di Ka'bah, ya, kemudian dia akan mencapai marwah. Marwah itu harga diri, gitu ya. Jadi marwah itu harga diri. Makanya orang yang bersa'i itu 7 kali itu sebenarnya membentuk diri
memiliki harga diri. Jadi memiliki harga diri. Nah, makanya orang yang sudah pergi haji itu yang dia sudah berhasil tazkiyah, ya, kemudian mencapai tingkat marwah, ya. Nah, tingkat seseorang sampai pada tingkat memahami harga diri. Jadi lek mlaku kudu hati-hati, ngelirik ya kudu hati-hati, lek nyambut gawe ya kudu hati-hati. Itu tujuannya, gitu. Jadi tujuannya. Nah, berasal dari kata tasawwafa, yang itu ada yang menyebutkan berasal dari kata sofa. Sofa itu suci, ya. Tapi ada yang mengatakan itu dari ahlus suffah. Ahlus suffah itu orang yang dia pada masa Nabi dia ikut hijrah ke Madinah. Dia tidak punya pekerjaan, meninggalkan pekerjaan. Setiap hari ada di pojok Masjid Nabawi, ya. Ibadah tok, ya. Ya, Nabi membiarkan. Berarti kalau ada orang penggaweane ibadah tok, Nabi itu tidak mencela, boleh. Jadi boleh. Tapi nanti perkembangannya orang Islam ya mari ibadah terus budal nang pasar ya boleh. Sing gak oleh nek budal nang pasar tok gak ibadah. Subuh gak sembahyang nek budal nang pasar. Ya sembahyang ya. Nah itu di dalam keterangan lain dinyatakan bahwa Nabi mendiamkan, berarti itu Nabi setuju dengan orang yang beribadah tok. Lah kemudian makannya, kebutuhan hidupnya itu dia diserahkan kepada Allah dan Rasulnya. Gitu. Jadi hanya begitu aja. Lek ana wong ngirim ya ditampa, gak ono ya poso. Gitu. Itu ahlus suffah. Ya. Jadi suffah itu satu tempat di pojok Masjid Nabawi. Jadi leono wong saiki kok nyepi, ya di pojoke Masjid Al Ihsan sing gak ketok wong mbok bendina ana ning ndukur sebelah kidul kono ya gak apa-apa. Itu bisa disebut sebagai ahlus suffah, itu ya. Jadi ahlus suffah. Tapi bisa dikatakan juga berasal dari kata suf. Suf itu artinya bulu domba. Jadi orang-orang ahli tasawuf itu orang yang selalu berpakaian yang dibuat dari bulu domba. Nah, pakaian yang dibuat dari bulu domba itu terkenal sebagai pakaian zaman itu, pakaian yang jelek. Jadi pakaian yang jelek. Tapi kalau sekarang ada pakaian yang terbuat dari bulu domba namanya wool. Ya sak metere 5 juta sing asli. Lek gawe jas ya 2 meter ya 10 juta. Itu terjadi perubahan. Kalau dulu karena orang-orang ahli tasawuf itu selalu menggunakan menggunakan baju pakaian dari wool, suf gitu. Nah, jadi ada yang mengatakan bahwa kata tasawuf itu dari suf, bulu domba. Ada yang mengatakan ya sof itu barisan. Ya, jadi orang ahli tasawuf itu suka melakukan amaliyah ya berjamaah. Jadi ahli tasawuf itu gak seneng sholat dewean, itu gak seneng. Ya, dia sebagai ahli tasawuf itu dia suka melakukan kebaikan itu berjamaah, sof ya. Makanya kalau nanti kita mempelajari pikiran Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dia itu adalah salah seorang pegiat keagamaan. Jadi mengamalkan sesuatu mesti berjamaah ya. Cuma menarik, apa bedanya jamaah karo jamiah? Lek sunnah kan as-sholatu jamiah. Lek sunnah itu lek bareng, sholat sunnah lek bareng itu jenenge itu jamaah, tapi jamiah.
as-salatu sunnatat tarawihi rakaataini jami'atan bukan jama'atan. Makanya itu diteliti loh, apa oleh sunnah kok jami'ah gitu. Tapi lek sholat wajib namanya jamaah ya. Nah, jadi seorang kata tasawuf itu berasal dari macam dari ragam asal kata ya. Ya, di antaranya di sini ada sof, barisan. Jadi ahli tasawuf itu orang yang suka ibadah secara berjamaah bareng gitu ya. Jadi istighosah bareng, sholat sunnah taraweh bareng, sholat sunnah lisyuruk ya bareng gitu. Mboten dewe-dewe. Kayak miturut Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, salat syuruk itu apa sih? Syuruk itu kan artinya terbit. Jadi artinya kalau orang itu terbiasakan menunaikan sholat syuruk, itu diharapkan hati dan pikirannya itu selalu mencorong gitu. Jadi tujuannya supaya hatinya mencorong gitu. Lalu wis mari sholat syuruk, kelanjutannya enten sholat isti'adzah. Isti'adzah itu sholat nyuwun pangreksa gitu. Nah itu 2 rakaat, 1 kali salam. Rakaat pertama kul a'udzu birabbil falaq. Rakaat kedua kul a'udzu birabbin nas gitu. Jadi kul a'udzu birabbin nas. Sebagai seorang yang selalu cari ilmu supaya cepat paham ya ilmu itu dan bisa menjadikan ilmunya itu menjadi menginspirasi orang lain ungkapannya, maka dia sholat istikharah. Jadi ilmuwan itu lek isu kudu sholat istikharah. Sholatnya 2 rakaat. Rakaat pertama setelah baca suratul Fatihah itu membaca ayat kursi 1 kali, surat Al-Ikhlas itu 7 kali setiap rakaat kata ngoten. Jadi itu supaya kalau kita menerima, kita belajar di sini ini ada apa? Ada rekaman, yang rekaman itu bisa kita keluarkan lagi. Itu namanya sholat istikharah yang bisa memunculkan ya. Jadi memunculkan inspirasi. Jadi memunculkan inspirasi. Barulah kemudian sholat duha gitu ya. Jadi baru sholat duha. Iku prakteke wong sing melok thariqah qadiriyah gitu ya. Nah, kita ini le nopo-nopo niku kudu ucul ae wis. Wae sembahyang di omah lho. Syuruk itu ndak ngenteni di omah. Syuruk itu mari sholat subuh berjamaah ngaji tit mari ngono langsung sholat syuruk gitu. Jadi tidak boleh tit maro sembahyang, ada entek tite berarti ada jarak. Tidak boleh ketika terbit ya, tapi setelah beberapa detik baru kita sholat. Itu sholat yang tujuannya untuk mengisrokkan, isrok bukan isrok, isrok memancarkan cahaya dari hati kita dan pikiran kita. Tapi kata tasawuf itu juga berasal dari kata sofa, jernih. Jadi katakan inna sofa wal marwata min sa'airillah. Faman hajjal baita wa tamara fala junaha alaihi ayyatawafa bihima. Faman tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Kemudian ini tadi sudah saya terangkan berasal dari sufah ya, ahlus sufah gitu. Jadi ahlus sufah
yakni salah satu sudut Masjid Nabawi yang amalan mereka itu tadi saya terangkan jadi Masjid Nabawi yang ada di sudut Masjid Nabawi, mereka oleh Rasulullah dilihat dan tidak dilarang, berarti didiamkan. Makanya itu bagian dari takrir Nabi. Jadi Nabi itu kalau yang namanya hadis itu kan, sunnah itu kan apa yang diucapkan, yang dilakukan, dan yang ditakrirkan. Jadi walaupun Nabi enggak nandangi tapi ndelok wong kok ero, tapi dia diam, itu berarti setuju. Berarti itu sudah hadis. Jadi Nabi itu dimendiamkan itu berarti setuju. Makanya di dalam Islam itu zaman kuno, lek ana wong tuwa golekno mantu anake wedok, aku kan ditareni, ya apa nduk kon tak olehno iki. Lek dhek meneng tandane setuju. Tapi lek dhek nangis, ya didelok air matanya ini panas apa adem. Lek adem berarti setuju. Lek panas gak setuju. Gitu ya. Tapi lek zaman saiki mboten enten ngoten, wis golek dhewe bapake gak kabar golekno ya. Golek dhewe koncone karena mereka lebih banyak silaturahim gitu. Nah, kemudian ya, di sini juga dijelaskan bahwa mereka yang disebut sebagai Ahlus Sufa itu orang yang ikut hijrah Nabi ke Madinah, ya. Nah, pemikiran masing-masing pihak itu, ya, dilatar belakangi obsesinya dan fenomena yang ada pada diri para sufi. Gitu. Nah, itulah nanti kalau ada definisi tasawuf itu sampai ada sekitar 2000 macam definisi, itu disusun karena berdasarkan ya, jadi berdasarkan kepada ya pengalaman rohani. Jadi pengalaman rohani. Ya, sufisme mistik atau tasawuf ya. Jadi sufi ya, atau sufisme mistik di dalam Islam, mistisisme fil Islam ya, sebagai bagian dari filsafat Islam. Jadi itu muncul karena pengaruh pemikiran di dalam Islam itu. Dan telah dirumuskan secara luas ya, sebagai pemahaman kenyataan al-haq ya. Jadi kenyataan al-haq. Jadi kalau seorang yang sufisme itu dia adalah seorang yang menyatakan secara mutlak bahwa Tuhan itu yang Maha Esa. Tuhan itu Maha Esa. Makanya wiridane wong sufi itu pertama kali apa? Ya Ahad, Ya Somad. Jadi dari kata Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Wiridane Ya Ahad, Ya Somad gitu. Jadi wiridannya itu ya. Nah, kata mistik berasal dari bahasa Yunani ya. Yang berasal dari bahasa Yunani merembet ke ya, ke daratan Eropa dan sebagai bahasa Arab, Persia atau Turki. Jadi kata tasawuf itu, sufi itu asal katanya adalah bahasa Arab. Kemudian dipakai para ilmuwan sampai ke Eropa. Kemudian berkembang di dunia Arab,
Turki, Persia, kabeh menggunakan kata sufi. Saya punya buku tasawuf itu, tebalnya sekian itu. Tulisan orang Persia, orang Iran. Ini tebal sekian. Itu ada 5 jilid, Pak. Ya. Jadi 5 jilid. Iku macane tok wis mlenger itu. Ya. Maca sakmene. Ya. Karena di situ dijelaskan tentang rincian. Jadi praktek-praktek tasawuf zaman dulu itu kayak apa pertama kali dalam amalan para sahabat dan amalan para tabi'in. Terutama itu yang dicontohkan. Nah, sedangkan kata istilah sufi ya memiliki konotasi religius yang lebih khusus untuk ya untuk memwujudkan ajaran mistik dari pengaruh agama Islam. Apakah itu dulu tidak ada, Pak? Buddha itu juga mistiknya kuat. Terus Hindu mistiknya kuat, ya. Tapi Islam itu punya ajaran mistik sendiri, ya. Jadi punya ajaran mistik sendiri yang berbeda. Makanya nanti ada pandangan begini. Man tafaqqaha wa lam yatasawwaf wa man tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tazandaqa wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Sapa wong sing berfikih tanpa tasawuf itu fasik, faqad tafassaq. Wa man tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tazandaqa. Kalau dia itu bertasawuf tapi gak nganggo syariat iku zindik. Wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Siapa yang mengumpulkan keduanya itulah yang benar di dalam Islam. Jadi kalau begitu ya syariat dilakoni ya. Nah dari syariat itulah bagaimana dia bisa mencapai tingkat hakiko. Nah, itu tujuannya. Gak oleh memang mengejar hakiko tok. Akhirnya sembayangnya gak ada rukuk, gak ada sujud, me'atine tok gitu. Nah itu malah di Indonesia dikenal aliran aliran kebatinan gitu. Nah Islam tidak mengajarkan seperti itu. Ya sholato syariati, tapi ya apa nek sholat itu bisa merasakan sholat, menikmati sholat dan menikmati hubungan dengan Allah. Makanya orang itu kalau sudah bisa menikmati dengan Allah ketika sholat, dia akan dikenal sebagai ahlullah, ya, keluargane Gusti Allah gitu. Jadi bingung sampai naik keluarga lek sadulure karo Gusti. Dia itu serawunge itu karo Gusti Allah gitu ya. Walaupun dia kelihatannya serawung karo masyarakat, itu hakikatnya dia serawung dengan Allah gitu. Maka dia disebut sebagai ahlullah gitu. Nah, sedangkan kata sufi secara etimologis, jadi ada itu kata etimologis, ada terminologis ya. Ada yang berpendapat dari bahasa Arab yang artinya yang artinya kemuliaan ya. Jadi artinya kemuliaan. Seorang sufi adalah orang yang hatinya bersih atau insan yang terpilih gitu. Jadi ahli tasawuf itu orang yang sudah memproses membersihkan diri, akhirnya oleh Allah menjadi seorang yang terpilih. Jadi yang terpilih itu siapa?
ya waliullah gitu. Jadi dia harus membersihkan diri, kemudian sawai lek mangan barang itu kudu panganan sing bener-bener halalan thayyibah gitu ya. Jadi halalan thayyibah, gak sangangger ana panganan dipangan. Lah ini dia selalu menjaga itu, akhirnya dia oleh Allah dijadikan sebagai manusia yang suci. Lah manusia yang suci itu bisa munggah salat, bisa ketemu karo Gusti Allah, bisa mi'raj. As-salatu mi'rajul mu'min. Nah, dia itu sebagai orang yang terpilih. Maka dalam Al-Quran ada yatawallas sholihin. Jadi Allah itu milih mengangkat wali pada orang-orang yang soleh. Jadi mengangkat wali pada orang-orang yang soleh. Jadi kalau dia sudah soleh, wis karep dadi soleh, dia akan bisa menjadi wali. Beberapa sarjana Eropa ya, berkata sufi berasal dari kata supos, Yunani, ya, dari bahasa Yunani, dalam pengertian sebagaimana kata theosopos. Jadi supos, theo itu Tuhan, sopos itu tasawuf, ya. Jadi artinya orang itu selalu orientasinya kepada Tuhan, gitu ya. Theosopos, ya. Atau juga berkembang menjadi filosopos. Jadi ada istilah itu, nanti kalau kita baca-baca terus langsung ngeru istilah. Jadi theo itu ketuhanan, philo itu pemikiran sufi. Makanya dalam kajian sufi itu ada tasawuf irfani, ada tasawuf akhlaki, ada tasawuf falsafi. Yang kita kaji ini, kitab ini adalah kitab tasawuf irfani, tasawuf untuk bisa mencapai ma'rifat, kenal karo Gusti Allah, gitu ya. Nah, makanya ini istilah-istilah yang ini namanya kitabnya, ini kitab pemikiran yang muncul di dalam Islam. Ya. Nah, ada yang berpendapat bahwa ya asal kata sufi itu dari bahasa Arab, ya, sufi. Jadi kalau ada tulisan su terus ada garisin yang dukur itu berarti dawa, Pak. Sufi. Nah, biasanya tidak kita kenal itu karena itu transliterasi internasional. Ya. Jadi internet itu di laptop ada itu program itu. Ya. Jadi sufi yang yang berarti bulu domba, seperti ya seperti pendapat yang seperti apa yang terjadi pada masyarakat, ya, masyarakat Yahudi dan masyarakat Nasrani. Maka mereka itu dikenal sebagai masyarakat yang mereka sudah tidak mau. Ya, makanya kalau seorang itu kalau ingin menjadi manusia yang suci, menurut Nasrani, dia tidak boleh kawin, gitu ya. Jadi tidak boleh kawin. Ini mau saya cerita dulu, itu saya waktu jadi penjahit, langganan saya itu membuat toga sekolah saat Asia Tenggara itu, ya. Jadi sekolah saat itu sekolah Alkitab Asia Tenggara. Jadi kalau ada wisudawan, mau ada saya disuruh ngukur nggawe toga. Nah, satu ketika sama direkturnya saya diajak
untuk ke Surabaya, ya. Ngantarkan ini mahasiswa ini pantes tadi pastor apa ora. Kemana itu? Ke Doli, Pak. Ya. Jadi calon-calon ya pendeta ini harus ya melewati Doli ya. Menurut didelok iki, ana sing biji, ndelok wong ayu-ayu iki ya apa, mripate ya apa gitu. Jadi itu nanti ketahuan oh iki lulus bisa tadi pastor gitu ya. Lah itu, tapi lek wong Islam gak ono la rohbaniyata fil Islam. Tidak ada kependetaan di dalam Islam. Itu bedanya, Pak. Ya. Jadi kalau di Yahudi juga begitu, lah di Nasrani juga begitu. Jadi sampai sekarang ya masih banyak orang yang mereka itu bila sekolah Alkitab Asia Tenggara itu supaya bisa lulus bisa menjadi pendeta. Tapi syaratnya gak oleh rabi gitu. Dan di dalam Islam malah rabi ya mau dicontohno nabi ae jumlahnya 11 ya. Begitu wis berkembang akhirnya kongkon ngarekno papatai gitu. Liyane kon ngeculno. Tapi tujuannya nabi bukan karena faktor seks, tapi karena faktor mendakwahkan Islam. Makanya kan Nabi nikah karo Maria, jenenge Maria, bukan Maryam. Maria Kiptia itu orang Mesir. Ya. Kiptia itu Kristen Ortodok zaman saniki. Itu Koptik. Jadi kalau kita ke Mesir itu masih banyak orang Kristen Koptik. Lah Nabi pernah nikah dengan keluarga Koptik itu. Namanya Maria Kiptia. Oh, tujuannya apa? Supaya orang Mesir yang beragama Nasrani Ortodok itu mau menerima Islam. Itu tujuan dakwah. Kemudian Syekh Al-Qushairi ini Risalah Qushairiyah yang saya kaji di Masjid Baitur Rahman Kepanjen setiap Selasa pagi. Itu belum selesai itu ngaji saben Selasa kitabnya sama enten no. Separuhnya durung teko ya. Jadi ngajine didik-didik ya. Nggih. Monggo adzan rumiyin. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله حق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب الدعوات التامة والصلاة القائمة آت محمدا الفضيلة Jadi kita lanjutaken penjelasan ingkang sampun kula sampaiaken kala wau wonten halaman 3 dan 4 itu dikuatkan oleh pandangan Imam Al-Qushairi dalam kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah, di mana dia menukil dari sebuah tulisan seorang ulama ahli tasawuf yang menyatakan isinya adalah sama dengan ini, isinya penguatan ya. Jadi penguatan tentang kata tasawuf itu berasal dari kata apa saja, itu disebutkan di dalam kitab Abjadul Ulum ya. Jadi kitab Abjadul Ulum yang itu dijelaskan secara rinci, di sana disebutkan. Nah, kita pekan depan mengkaji tentang istilah tasawuf secara terminologis. Jadi secara istilahi, bukan dari kata tapi pengertian. Mbok pilih enten pertanyaan. Mboten wonten, kita cekapaken semanten. Wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.